Hujan mengguyur kota Birmingham malam itu tanpa ampun. Rintiknya jatuh deras membasahi jalanan, menyapu atap-atap toko yang sudah tutup, dan membentuk genangan kecil di sela trotoar. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menekan dada siapapun yang berjalan di bawahnya. Di tengah kesunyian kota asing itu, seorang pria muda berjalan cepat sambil memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menahan dingin yang menembus jaket kerjanya yang sudah mulai usang. Pria itu bernama Harry, usianya 29 tahun, ia adalah seorang tenaga kerja Indonesia, atau TKI, yang sudah 3 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan di kawasan perkantoran Inggris. Sebelum kita lanjut ke kisah Harry yang luar biasa ini, saya ingin mengajak kamu sejenak. Jika kamu menyukai cerita-cerita inspiratif yang penuh kejutan dan pelajaran hidup, jangan ragu untuk menyukai dan mengikuti kanal ini. Dengan begitu, kamu tak akan ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya yang mungkin bisa membuka cara pandangmu tentang kehidupan. Nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Harry tidak istimewa dalam pandangan orang-orang di sekelilingnya. Ia hanya seorang pria sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah, yang merantau jauh demi bisa mengirim uang untuk ibunya yang hidup sendiri. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit. Setiap malam, ia pulang ketika kota sudah sepi dan lampu-lampu jalanan mulai redup. Ia jarang mengeluh. Dalam kepalanya, hanya ada satu tujuan, pulang suatu hari nanti, dan membangun sebuah bengkel kecil di kampung halamannya, agar ibunya bisa melihat hasil dari semua kerja kerasnya. Malam itu, hujan membuat jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Harry memutuskan untuk tidak menunggu bus yang entah kapan datang, dan memilih berjalan kaki pulang. Angin menusuk kulit, membuat tubuhnya menggigil. Di tengah langkahnya yang terburu, ia melihat seseorang berdiri di ujung deretan toko yang sudah gelap. Seorang perempuan muda, rambutnya pirang, pakaiannya basah kuyup, dan ia berdiri memeluk tubuhnya sendiri. Menggigil hebat di bawah guyuran hujan, Harry melambatkan langkah. Ia ragu, tapi tak tega membiarkannya begitu saja. Tak ada orang lain di sekitar, dan perempuan itu tampak bingung sekaligus kedinginan. Harry mendekat perlahan, menjaga jarak agar tidak membuatnya takut. "Kamu gak bawa payung?" tanya Harry pelan. Perempuan itu menoleh. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia menggeleng lemah, tanpa suara. Harry membuka payung kecil yang ia bawa. Bukan payung bagus, hanya payung lipat murahan yang ia beli di toko diskon. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. "Ini, pakai saja, kamu kelihatan kedinginan banget," ucapnya sambil menyodorkan payung itu. Perempuan itu memandangnya, terkejut. Ia ingin menolak, tapi Harry buru-buru menaruh payung itu di tangan si perempuan, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Ia tidak meminta imbalan, tidak menanyakan nama, tidak mencari alasan untuk tinggal lebih lama. Ia hanya berjalan pulang, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya dan tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sudah hampir seminggu sejak malam hujan itu berlalu. Payung satu-satunya milik Harry belum juga diganti, dan ia tidak berniat membeli yang baru. Bukan karena tidak ingin, tapi uang 15 pound lebih baik disimpan untuk kebutuhan yang lebih penting. Ia tak pernah berharap perempuan yang ia tolong malam itu akan kembali. Toh, ia pun tak sempat menanyakan siapa namanya. Dalam benaknya, pertemuan singkat itu hanya akan menjadi angin lalu. Seperti banyak peristiwa kecil lain dalam hidupnya yang hanya bisa dikenang, bukan diulang. Namun hidup kadang punya cara sendiri untuk membelokkan arah. Hari itu, Harry sedang duduk di tangga belakang gedung tempatnya bekerja, menikmati roti isi telur yang ia bawa dari rumah. Tangannya masih kotor oleh sisa sabun lantai, dan seragam kerjanya belum sempat diganti. Angin musim gugur mulai terasa dingin menusuk kulit, membuatnya bersandar lebih erat ke dinding beton yang dingin. Ia menatap langit kelabu sambil menghitung hari, berharap bulan berganti agar gajinya segera cair. "Maaf, ini kamu yang waktu itu?" "Ya." Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat Harry tersentak. Ia menoleh, dan di hadapannya berdiri sosok perempuan yang sudah hampir ia lupakan. Rambut pirangnya kali ini dikuncir rapi, mengenakan jaket panjang dan syal merah yang kontras dengan pucat wajahnya. Di tangannya, tergenggam payung yang sama yang pernah Harry sodorkan malam itu. Harry buru-buru berdiri,
canggung, tidak tahu harus berkata apa. Perempuan itu tersenyum. Aku sudah nyari kamu beberapa hari. Susah banget nemuinmu. Aku cuma ingat wajahmu dan seragammu. Harry mengangguk gugup. Oh, gak apa-apa, payungnya juga murah. Aku ikhlas kok. Tapi aku nggak bisa anggap itu cuma payung, jawabnya sambil menatap mata Harry. Malam itu aku benar-benar butuh bantuan, dan gak ada satupun orang yang peduli kecuali kamu. Ia duduk di samping Harry, meski tempat itu kotor dan lembab. Harry semakin kikuk. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya perempuan ini. Wajahnya tidak asing, seperti pernah ia lihat di suatu tempat entah di iklan, di layar TV, atau mungkin hanya ilusi semata. Perkenalan itu dimulai tanpa banyak basa-basi. Namanya Clara, katanya, dan ia tinggal tak jauh dari kawasan itu. Ia sedang menjauh dari rumah, begitu istilahnya, karena sedang ingin berpikir dan mencari suasana baru. Ia tidak menjelaskan banyak, dan Harry tidak ingin bertanya terlalu jauh. Yang ia tahu, perempuan itu berbeda. Cara bicaranya tenang, matanya jernih, dan ia mendengarkan Harry dengan tulus, sesuatu yang jarang Harry temui dari siapapun selama ia tinggal di negeri orang. Hari itu mereka berbicara cukup lama, tentang banyak hal dari makanan kesukaan, cerita kampung halaman, sampai bagaimana rasanya hidup sendiri di tempat asing. Clara tampak tertarik dengan kisah Harry. Ia tersenyum saat Harry bercerita tentang ibunya yang suka menanam cabai di belakang rumah, atau tentang hujan tropis yang baunya membuat rindu. Harry merasa nyaman, meski ia masih menyimpan rasa ragu. Ia tahu batasnya, ia hanya pekerja kasar di negeri orang. Sedangkan Clara, meskipun tampak sederhana, jelas bukan dari kalangan biasa. Sejak hari itu, Clara mulai sering datang. Kadang hanya untuk menyapa, kadang membawa makanan, kadang duduk diam di dekat Harry, membaca buku sambil menemaninya bersih-bersih. Teman-teman kerja Harry mulai bertanya-tanya, bahkan ada yang menyindir. Kamu jampi-jampi bule ya, Har? Kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Harry hanya tersenyum dan tak menanggapi. Ia tahu, mungkin ini cuma sementara, seperti angin yang singgah sebentar sebelum akhirnya berlalu. Tapi jauh di dalam hatinya yang paling dalam, Harry mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Bukan cinta, mungkin, tapi harapan. Hari-hari berlalu dengan lambat, membawa harapan sekaligus kegelisahan yang tak terucapkan dalam hati Harry. Hubungannya dengan Clara semakin erat, seperti dua dunia yang bertemu di persimpangan takdir. Namun, di balik senyum dan tawa ringan mereka, bayang-bayang gelap perlahan mulai merayap masuk, menekan dan mengancam kebahagiaan yang baru tumbuh. Suatu sore, saat Harry sedang membersihkan halaman belakang gedung kantor, ponselnya bergetar tanpa henti. Ada beberapa panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari nomor yang tak dikenal. Dengan hati yang tidak tenang, Harry membuka salah satu pesan itu. Tulisannya singkat dan tajam. Kembalilah ke rumahmu, dia bukan untukmu. Harry membalas dengan ragu, mencoba mencari tahu siapa pengirimnya, tapi tak mendapat jawaban. Sejak saat itu, setiap hari ada pesan-pesan yang semakin mengintimidasi, membuatnya gelisah dan takut. Ia tidak tahu harus bicara pada siapa, karena ia juga tidak ingin Clara cemas atau merasa dikhianati. Sementara itu, Clara yang biasa ceria mulai berubah. Wajahnya kadang tampak muram, matanya sesekali menatap jauh seolah membawa beban berat yang tak mampu ia ungkapkan. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di bangku taman, Clara akhirnya membuka suara. Harry, aku harus jujur. Aku bukan seperti yang kamu kira. Aku datang ke sini untuk melarikan diri dari keluargaku. Mereka sangat kaya dan berkuasa. Mereka tidak menerima hubungan kita. Harry terdiam, hatinya serasa tertusuk. Semua yang selama ini terasa begitu indah, kini mendadak rapuh. Ia tak mampu membayangkan bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang keluarga yang menolak dan merendahkan seperti itu. Kalau mereka tahu tentang kita, mereka akan melakukan apa saja untuk memisahkan kita. Clara melanjutkan, suaranya pecah menahan air mata. Harry menggenggam tangan Clara erat-erat. Ia ingin memberikan kekuatan, tapi hatinya juga penuh kecemasan. Bagaimana jika semuanya hancur? Bagaimana jika harapan yang mulai tumbuh di dada ini harus lenyap begitu saja? Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi mereka.
Clara semakin sering menangis dalam diam, sementara Harry berusaha tetap kuat walau hatinya remuk redam. Ia berpikir keras, berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang seperti perangkap itu. Dalam kesunyian malam, Harry menulis pesan panjang untuk ibunya. Ia curhat tentang semua yang ia alami, tentang Clara dan bayang-bayang keluarga yang menekan. Ia takut kehilangan cinta yang baru saja ia temukan, tapi ia juga takut terluka lebih dalam jika terus bertahan. Di tengah segala kegelisahan itu, Harry belajar satu hal penting. Cinta tidak selalu datang dengan mudah. Terkadang, cinta harus diuji oleh badai terberat. Dan hanya mereka yang berani bertahan yang akan tahu betapa berharganya sebuah kebahagiaan. Namun, badai itu belum berlalu. Hari-hari berlalu dengan berat, seperti awan mendung yang tak kunjung berlalu dari langit Harry. Ia bekerja dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kosong. Senyum yang dulu mudah terukir di wajahnya kini jarang muncul, tergantikan oleh kerutan dalam yang membekas di dahi. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ia membawa beban yang terlalu besar untuk ditanggung seorang diri. Pesan-pesan ancaman dari keluarga Clara terus datang, semakin menekan dan membuat Harry merasa tak berdaya. Ia tahu, perasaan cinta saja tidak cukup untuk menghadapi dunia yang begitu kejam. Dalam diam, ia mulai meragukan pilihannya, mempertanyakan apakah semua perjuangan ini layak untuk diteruskan. Suatu malam yang dingin, Harry duduk sendirian di bangku taman, menghadap lampu jalan yang remang-remang. Ia menatap kosong ke arah langit yang gelap, mencoba mencari jawaban yang tak kunjung datang. Tangannya menggenggam erat sebuah surat dari ibunya yang baru saja tiba. Dalam surat itu, tertulis kata-kata sederhana tapi penuh makna. "Anakku, jangan pernah menyerah. Setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Ingat tujuanmu, dan selalu jaga hati." Air mata menetes perlahan di pipi Harry. Ia merindukan rumah, merindukan hangatnya pelukan ibu yang selalu menjadi tempat ia berlindung. Namun di sini, di negeri asing ini, ia merasa terjebak dalam labirin kesepian dan ketidakpastian. Dengan suara bergetar, ia berbicara pada dirinya sendiri, "Apakah aku harus pulang? Apakah aku harus menyerah pada semua mimpi ini?" Hati kecilnya bergemuruh, antara ingin bertahan dan menyerah. Di satu sisi, ia ingin melindungi Clara dan cinta mereka yang rapuh. Di sisi lain, ia takut kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Namun, di tengah gelap malam itu, muncul secercah harapan. Harry teringat sebuah janji yang pernah ia buat pada dirinya sendiri saat pertama kali menginjakkan kaki di negeri ini, untuk menjadi lebih baik, bukan hanya demi dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang dicintainya. Dengan tekad yang mulai terbentuk kembali, Harry mengangkat kepala dan menatap jauh ke depan. Mungkin jalan ini penuh liku dan duri, tapi ia tahu, ia harus terus melangkah. Karena terkadang, keajaiban datang setelah keputusasaan. Pagi itu, udara dingin menyambut Harry saat ia keluar dari apartemen kecilnya, tapi hari itu bukanlah pagi biasa. Ponsel Harry berdering dengan cepat, memecah sunyi yang biasanya menemaninya. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar, dan dengan sedikit rasa penasaran, ia mengangkat panggilan itu. "Selamat pagi, apakah ini Harry Pratama?" Suara di seberang terdengar formal, penuh rasa hormat. "Iya, saya sendiri," jawab Harry dengan suara masih setengah mengantuk. "Saya dari kantor pengacara di London. Kami ingin memberitahukan sesuatu yang penting mengenai warisan dari seorang almarhum yang Anda kenal, Clara." Harry terdiam. "Warisan dari Clara? Bukankah selama ini ia hanya mengenal perempuan itu sebagai seseorang yang tengah berjuang mencari kedamaian? Apakah Anda bisa datang ke kantor kami hari ini untuk membicarakannya secara langsung?" tanya suara itu. Dengan campuran rasa penasaran dan gugup, Harry menyetujui ajakan itu. Di ruang pertemuan yang luas dan berkilauan, seorang pengacara membuka cerita yang membuat dunia Harry seakan berputar cepat. Clara, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang keluarganya yang keras dan berkuasa, ternyata adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan besar yang telah lama tak aktif. Namun almarhum kakeknya meninggalkan sebuah wasiat, dan Clara adalah satu-satunya penerima warisan tersebut. Harry nyaris tak percaya. Perempuan yang ia kenal sebagai sosok sederhana, yang berdiri basah kuyup di bawah hujan memberinya payung, kini adalah seorang pewaris yang mampu mengubah nasib mereka berdua. "Apa ini benar?" tanya Harry, suara serak oleh campuran haru dan bingung. "Iya, Pak Harry, ini dokumen resmi." Pengacara menyerahkan kertas-kertas tebal berisi rincian kepemilikan dan surat wasiat.
Clara pun datang, wajahnya masih tampak lelah tapi kini lebih tegar. Ia menggenggam tangan Harry erat-erat. Aku tidak pernah memberitahumu, karena aku takut ini akan membuatmu menjauh. Tapi sekarang semuanya harus terbuka. Air mata mengalir di pipi Harry. Semua perjuangan, semua keraguan, semua rasa sakit, terasa seolah terbayar. Mereka berdiri di ambang sebuah kehidupan baru, yang dulu hanya ada dalam mimpi. Namun, bukan berarti semuanya selesai. Warisan itu membawa tanggung jawab besar, dan tantangan baru yang tidak kalah berat menanti mereka. Tapi untuk kali ini, mereka berdua memilih untuk percaya pada harapan dan masa depan yang lebih cerah. Malam itu, kota Birmingham diselimuti udara dingin yang menusuk. Namun di dalam hati Harry terasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Lampu-lampu jalanan berkelap-kelip, memantulkan bayangan panjang di trotoar basah. Angin berhembus pelan, membawa aroma musim gugur yang khas, seakan ikut merayakan babak baru yang akan segera dimulai dalam hidup mereka. Harry dan Clara berdiri berdampingan di depan gedung tua yang kini menjadi markas perusahaan keluarga Clara. Dari kejauhan, suara kendaraan dan langkah orang-orang di jalanan menciptakan simfoni kota yang tak pernah tidur. Namun, di tengah riuh itu, hati Harry hanya tertuju pada sosok perempuan yang selama ini ia kenal sebagai seseorang yang sederhana, penuh luka, namun juga kuat luar biasa. Perjalanan mereka bukan tanpa luka dan pengorbanan. Hari-hari gelap yang penuh ketakutan dan ketidakpastian pernah hampir meruntuhkan semuanya. Ancaman keluarga Clara, kesepian Harry di negeri asing, dan rasa ragu yang mendera seringkali membuat mereka bertanya-tanya, apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Namun, kini segala perjuangan itu seolah terbayar. Clara yang dulu takut dan murung kini mulai percaya diri mengelola perusahaan besar yang diwariskan kepadanya. Harry yang dulu hanya seorang tenaga kerja kasar, kini belajar memegang kendali, turut membantu dan berkontribusi dalam setiap keputusan penting. Mereka saling melengkapi, seperti dua potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Tantangan masih menunggu, keluarga Clara yang tidak merestui hubungan mereka masih terus mengintimidasi, mencoba merebut kembali apa yang mereka anggap hak mereka. Tapi Harry dan Clara sudah tidak seperti dulu. Mereka telah belajar bertahan bersama, berbagi beban dan saling menguatkan. Suatu sore, di taman kecil yang menjadi saksi pertama kali mereka bertemu, Harry mengajak Clara duduk di bangku yang sama. Matahari mulai merunduk, meninggalkan warna jingga dan ungu di cakrawala. Suasana begitu tenang, tapi penuh makna. Dengan tangan gemetar, Harry mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna coklat tua. Di dalamnya tersimpan cincin sederhana, tapi penuh arti. Cincin yang bukan hanya simbol janji, tapi juga saksi atas semua perjuangan mereka. Hari ini, aku ingin kita memulai babak baru, kata Harry, matanya menatap dalam ke mata Clara, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai teman sejati, sebagai keluarga. Aku ingin terus berjalan bersamamu, melewati semua badai dan terangnya hidup. Clara menahan air mata bahagia, menghapus gemerisik rasa takut yang selama ini mengikat hatinya. Aku juga ingin itu, Harry, bersamamu, aku merasa kuat dan berani. Aku yakin kita bisa melewati semuanya, tidak peduli seberapa berat rintangan yang menghadang. Mereka saling menggenggam tangan, pelan namun penuh keyakinan. Di bawah langit senja yang perlahan berubah menjadi kelam, mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Harry mengingat kembali masa-masa sulit yang telah mereka lalui, pertemuan di bawah hujan, malam-malam penuh cemas, bisikan ancaman yang terus menghantui, hingga sekarang berdiri tegak di atas fondasi baru yang kokoh. Di negeri asing ini, pikir Harry, aku akhirnya menemukan rumah, bukan hanya dalam tempat yang bisa disentuh, tapi dalam dirimu, Clara, dalam cinta kita. Malam itu, di tengah dinginnya angin dan gemerlap lampu kota, Harry dan Clara merasakan sesuatu yang sederhana namun luar biasa, sebuah harapan yang membara, bahwa cinta yang tumbuh dari perjuangan dan pengorbanan, akan selalu mampu mengalahkan segala gelap yang mencoba menelan. Dan mereka siap melangkah bersama, menuju masa depan yang penuh janji dan mimpi.